Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MJRT Racing Unit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, kali ini saya melanjutkan part yang kedua, melanjutkan part yang satu yang kemarin, dan sekarang saya sudah mempersiapkan racikan dari motor Ninja 2 tak standar porting, kawan-kawan. Jadi ini racikannya yang sudah saya persiapkan. Kita akan mulai bahas di sini. Yang pertama untuk piston. Nah, untuk piston ini seperti kawan-kawan bisa lihat di sini saya menggunakan produk PIM. Produk PIM ini saya comot atau saya pergunakan. Yang pertama menurut saya keuntungannya ini bahannya agak lumayan bagus. Kemudian untuk bobot berat dari piston merek PIM ini agak lebih ringan dari yang produk lain. Jadi ini lebih ringan karena untuk performa motor 2 tak saya beranggapan kalau misalkan piston lebih ringan itu performanya akan semakin bagus. Itu yang pertama saya ambil dari pistonnya. Oke, ini satu set ya. Pistonnya satu set sama ringnya juga di sini udah ada tersedia. Nah, ini. Kemudian yang kedua dari palep. Nah, ini palep. Sorry, dalam tahap pemasangannya tadi tidak saya videokan. Dan untuk palep di bagian lidah membran ini, lidah palep ini sudah saya ganti menggunakan karbon. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat. Untuk yang standar sudah saya singkirkan. Saya menggunakan bahan karbon ini karena ini bahannya lebih lentur, tapi maksudnya lentur tapi bagus, daya kelenturannya tuh bagus, daya tutupnya bagus, jadi tahan panas juga, lumayan tahan panas, jadi nggak cepat terbuka atau nggak bakal terbuka bocor apabila terkena panas. Itu yang saya prediksi karena saya menggunakan ini. Oke, aduh sorry ini ada suara mobil berisik banget. Terus selanjutnya di bagian block up. Nah, untuk bagian block up ini sudah saya lakukan pemapasan, kawan-kawan. Ini sudah saya papas, ini saya bubut sebanyak 0,5 mili. Saya papas. Kemudian di sini untuk nut dan kubahnya saya atur ulang seperti aslinya. Jadi saya hanya mengambil dari bagian mukanya saja, kita papas 0,5 mili saja, dan bagian squeeze dan nut ini kita aslikan lagi seperti yang semula aslinya. Karena ini motor mau dipakai harian. Itu kawan-kawan. Untuk diambil 0,5 saja ini sudah mengalami pemadatan kompresi, kawan-kawan. Oke. Ini bagian bloknya, headnya maksudnya. Kemudian bagian karbu. Nah, ini untuk bagian karbu kita kembalikan lagi untuk menggunakan karbu original. Ini Keihin 26. Ini asli original dari Ninja 2 tak, Ninja RR. Ini 26 ya. Kita kembali menggunakan yang original ini karena kita akan maksimalkan dari yang original karena motornya standar porting. Yang disebut standar porting itu motornya harus serba kelihatan standar tapi dalamannya sudah di porting. Itu mungkin menurut saya. Oke, kawan-kawan. Nah, sekarang yang akan kita lanjut bahas di bagian sini, kawan-kawan. Nah, untuk di bagian block boring. Nah, ini mungkin yang akan lebih detail saya bahas di sini, kawan-kawan. Untuk bagian block boring ini saya sudah melakukan porting di bagian lubang transfer. Lubang transfernya saya porting, tapi portingnya di sini tidak terlalu ekstrim, kawan-kawan. Saya hanya melakukan pemortingan dengan cara menghilangkan kulit jeruknya saja. Tetapi di bagian sudut-sudut lekukan yang ada di dalam itu tidak saya lakukan perubahan. Saya biarkan seperti standarnya. Jadi bagian tampak luarnya ini sudah saya ambil di sini agak ditipiskan.
di sini, dan kawan-kawan bisa lihat di sini untuk bagian boringnya ini sudah mengalami pemotongan, tapi ini bukan saya yang lakuin, ini karena motornya kita dapat motor bekas, jadi ini sudah dipotong. Mungkin maksudnya lebih mempercepat aliran bahan bakar mungkin, tapi ya sudahlah, ini nggak usah dibahas. Kemudian ini lubang transfer pot in, lubang in. Nah, ini kita perbesar arahnya sedikit, kita perbesar bentuknya di sini. Kemudian yang kita akan bahas sekarang itu di bagian lubang knalpot dulu. Nah, untuk lubang knalpot di sini saya menggunakan metode peeling atau metode maksudnya apa ya? Metode sederhana yang saya lakukan itu adalah dengan cara kita menggunakan metode peeling, kawan-kawan. Nah, jadi sekarang begini, kawan-kawan. Tadi saya sudah memaparkan atau menginformasikan untuk daerah sini sudah dilakukan pemadatan kompresi. Ini sudah padat kompresi ya, sudah kita naikkan kompresi dengan memapas bagian sini. Nah, kemudian kalau misalkan kawan-kawan ibaratkan, kalau diibaratkan di toren air, jadi anggap saja daerah sini adalah daerah toren air ya, daerah toren air. Nah, kemudian daerah toren air ini kita kasih pemadatan, dalam artian pasokan kompresi atau pasokan airnya semakin besar dan semakin kuat. Nah, dengan dilakukannya pasokan kompresi atau kalau kita ibaratkan di air, tekanannya semakin kuat, otomatis bagian lubang knalpot ini harus, atau otomatis lubang bagian pembuangan harus kita sesuaikan. Kenapa harus kita sesuaikan? Karena kalau tidak kita sesuaikan, nanti yang ada malah over. Jadi terlalu banyak tekanan yang mengakibatkan over. Jadi pas bagian pembuangannya terlalu kecil, jadi akan membludak, dan kalau misalkan di toren air berarti akan cepat membludak atau kepenuhan. Kalau misalkan di sini berarti nanti akan terlalu panas di dalam. Kalau di motor ini akan terlalu, bisa dibilang ini panas dalam. Nah, kalau diibaratkan seperti itu, jadi kita mengatur ulang bagian sini, bagian lubang knalpot. Tapi di sini metode kita itu kita ibaratkan apabila di ini toren air. Jadi untuk lubang pembuangan ini kita ibaratkan selang. Kalau air tersebut mau keluar menyembur dari dalam toren ini dengan cara kencang, keras, jadi lubang knalpot ini kita bikin lonjong, pipih lonjong ya, jangan bulat. Kita ibaratkan gini aja, kalau misalkan misalkan kita selang sudah dialiri air, kemudian kita pijit selangnya kita pijit. Nah, itu aliran airnya akan semakin deras mancar keluar. Nah, kita ibaratkan, kita terapkan di sini seperti itu, kawan-kawan. Jadi lubang di sini boleh dibesarkan mengikuti dengan hitungan kompresi yang kita terapkan di mesin ini, tapi dengan cara membesarkannya itu dengan cara ke pinggir, dibikin oval seperti ini, kawan-kawan. Seperti kawan-kawan yang bisa lihat di sini. Nah, jadi oval seperti telur. Jadi seperti yang selang kita pijit, kita tekan. Seperti itu, kawan-kawan. Itu jadi metode yang saya terapkan itu di situ. Jadi metode sederhananya itu kawan-kawan. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu cara menghitung rasio kompresi untuk di 2 tak atau untuk di mesin 2 tak, lakukan pemortingan di bagian lubang knalpot ini dengan cara step by step, jangan sekaligus. Jadi kira-kira saja. Kalau misalkan kita besarkan 0,5 mili dari diameternya, kemudian kita bikin lonjong, kita bikin bentuknya itu seperti telur, itu kawan-kawan, oval. Nah, itu di situ yang kita terapkan cara-cara
sederhananya seperti itu kawan-kawan. Jadi metode saya itu seperti itu, karena ini hasil dari pengalaman juga, sekaligus metodenya itu metode sederhana yang kita terapkan di sini itu dari pemikiran saya sendiri yang beranggapan bahwa kalau kita terapkan cara seperti itu, kita terapkan dengan cara-cara yang tadi, dan alhamdulillah hasilnya positif, memuaskan. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk penggarapan atau di sini pembahasan di bagian super keep. Nah, ini super keep. Untuk block boring ini yang akan kita gunakan, yang akan saya gunakan, super keepnya akan saya matikan. Nah, tapi di sini kawan-kawan, harus perhatikan, mematikan itu harus benar-benar dimatikan. Jangan mematikan tetapi masih terbuka. Nah, kenapa demikian? Kenapa saya bilang demikian? Sebentar. Ini kita coba masukkan ya. Kita coba pasangkan nih. Kita coba pasangkan satu ininya. Super keepnya. Kita coba pasangkan satu. Bentar, kita coba pasangkan. Nah, ini sudah terpasang. Kita ibaratkan di sini ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat banyak kawan-kawan yang beranggapan, nah, dengan memutar seperti ini dari sini tampak tertutup. Memang ini sudah tampak tertutup dari sini. Di sini bisa dikasih lem. Ini ya benar, ini tertutup kalau kita lihat dari sini. Tetapi kalau kita lihat dari lubang knalpot, di sini lubangnya masih tetap menganga, berarti ini tertutup tapi masih terbuka. Nah, itu maksud saya. Sekarang yang akan saya terapkan di sini adalah akan menerapkan cara-cara menutup tapi benar-benar tertutup. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita sudah memutar seperti ini, kita terapkan sudah seperti ini, di bagian sini akan saya kasih lem porting. Jadi untuk bagian lubang yang menganga ini akan kita tambal menggunakan lem porting ini, kawan-kawan. Nah, menggunakan lem porting. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat lubang yang menganga ini kita tambal bulatin, tambal sumpal saja di sini, sumpal sampai ke dalam situ. Nah, sampai ke sini. Nah, sampai ke sini kita kasih rata saja, nggak apa-apa. Kita kasih rata. Nah, kenapa kita harus menambal ini dengan cara menutup dan benar-benar tertutup? Karena kalau kita misalkan menambal seperti ini saja dan ini dibiarkan menganga, jadi itu lubang knalpotnya otomatis masih besar. Jadi efeknya kalau misalkan kita tutup dengan cara seperti ini saja dan membiarkan ini terbuka, jadi efeknya motor itu di gasingan bawahnya itu nggak ada. Jadi motornya untuk gasingan bawahnya lemot, jadi RPM-nya mau tinggi terus, kawan-kawan. Seperti itu. Nah, itu kan kita motornya untuk korek harian, jadi capek nanti pakainya. Beda lagi dengan motor yang untuk digunakan drag. Nah, untuk digunakan balap boleh ditutup di sini saja, boleh ini dibiarkan menganga, boleh, karena itu untuk digunakannya untuk di gasingan atas saja, kawan-kawan. Jadi seperti itu. Jadi itu yang saya maksudkan dengan menutup super keep dengan benar-benar tertutup. Nah, itu maksudnya. Oke, sampai di sini mungkin kawan-kawan bisa paham. Sampai di sini kawan-kawan bisa mengerti dengan apa yang saya terangkan di sini. Sedikit banyaknya mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham dengan yang saya lakukan dari racikan motor Ninja Prime standar, Ninja 2 tak standar porting ini, agar kawan-kawan bisa samaan kalau mungkin ada yang mau samaan dengan saya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya sudah memperhatikan video saya sekarang ini di part 2-nya. Saya akan lanjut dulu penggarapan sedikit di bagian sini, nanti pengeleman, dan nanti kita akan lanjut ke part 3 untuk bagian pemasangan dan kita akan coba setting-setting. Oke, terima kasih untuk bagian part 2 kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.